Sekarang anda boleh memberikan persembahan atau offering anda melalui online transfer pada nombor akaun yang tertera di layar skrin. Selama ibadah berlangsung, anda dapat berinteraksi sesama jemaat pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar skrin. Let us keep encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan anda dan juga semua hal yang anda sedang alami. Oleh itu, jika anda memerlukan sokongan dan dukungan doa, sila nyatakan di chat box live prayer di bawah ini. Anda juga boleh mendengar khotbah dan membuka Alkitab di website ini. Klik ikon Bible di sebelah kanan atau di bawah skrin. Pastikan anda mendapat informasi terkini dari gereja melalui media sosial kami. Kongsikan pengalaman #Sunday Service at Home anda, tag media sosial Bethany Kuching, dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Untuk pagi hari ini di ibadah online kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru. Dan di bulan ini tema yang baru, yaitu kita dengan hati yang bersyukur, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah dan meninggikan Tuhan dengan rasa syukur kita, dengan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari menari bersama-sama saudara kepada Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Menari bagi Tuhan, come on. That's good. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Menari bagi Tuhan semuanya. Haleluya. Angkat tangan kita hadapan Tuhan bersama, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Allah kita yang berkuasa. Biar penyembahan ini, pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Pujian ini menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih kalau kami dapat beribadah bersama-sama lewat online ini Tuhan. Kami terus membawa perkara doa kami dampak COVID-19 ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya apa yang terjadi saat ini semuanya mendatangkan kebaikan. Pulihkan yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan jiwa yang terluka, yang sengsara Tuhan. Lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat apa yang terjadi semua bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Engkau Bapa. Tuhan, kami membawa gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu, Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Irwan, Pastor Daniel, dan ke seluruhan gembala misi ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hidup mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, biar apa yang mereka lakukan biar semuanya berhasil. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pengkhotbah pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah mereka Bapa, apa yang disampaikan oleh Engkau Tuhan, pesan-pesan-Mu Tuhan disampaikan lewat firman-firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan mengalir atas setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengalami pemulihan, mengalami kekuatan, mengalami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan kota Kucing ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah kota Kucing, damai sejahtera Allah ada atas kota Kucing dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Malaysia, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas Malaysia. Berdoa, roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa turun ke atas pemimpin yang ada, pemerintahan yang ada saat ini di Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita siapkan hati kita saudara untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap hati kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama
buat anugerahnya dalam hidup setiap kita. Kita ada pada pagi hari ini oleh karena Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari itu sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita sudah memasuki bulan Jun di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur kalau kita boleh lalui hari-hari yang sudah kita lewati. Ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang kita tidak dapat duga. Dan saat ini kita boleh lalui itu semua. Dan hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya boleh merasakan itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tuhan yang memberikan kita pengertian, bahkan kebijaksanaan untuk kita mengambil setiap keputusan-keputusan yang cepat. Dan Tuhan yang memberikan kita sukacita. Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. Sehingga kita di dalam keluarga kita, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Roh Kudus menuntun kita begitu luar biasa. Nah saudara, itu yang saya katakan. Kalau hari ini kita boleh ada, itu karena Tuhan. Dan di bulan 6 ini, kita dituntun dengan satu tema tentang mengucap syukur. Di bulan 6 kita belajar tentang mengucap syukur. Di mana di bulan 5 kita belajar tentang Holy Spirit, kita belajar tentang Roh Kudus.
Ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi manusia yang baru. Mereka menjadi orang yang berbeda. Yang tadinya mereka petakut, yang tadinya mereka cemas, yang tadinya mereka khawatir ketika Yesus meninggalkan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka menjadi orang yang pemberani. Mereka menjadi orang yang bersukacita. Mereka menjadi orang yang bersemangat. Mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ketika mereka melayani Tuhan, bukan berarti mereka tidak ada cabaran, bukan berarti mereka tidak ada tantangan. Justru ada banyak halangan dan tantangan yang mereka hadapi di tengah-tengah pelayanan mereka. Tetapi mereka terus bersukacita, mereka terus berdoa, dan mereka hidup di dalam ucapan syukur. Dan inilah yang kita mau belajar di bulan Juni ini, Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati saudara, mari bersama-sama kita buka hati kita untuk kita belajar tentang mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, untuk mengingatkan jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang mengerti tentang kebenaran. Ketika dinasehati, mereka harus menghormati orang yang menasehati. Ketika ditegur, mereka harus menghormati orang yang menegur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerinduan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang tidak seperti yang mereka inginkan, Paulus menasehatkan, hendaknya kamu terus tetap berdoa. Biarlah terus engkau bersukacita. Makanya dikatakan di ayat di atas, katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Dan di dalam ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal. Dia tidak katakan begini, mengucap syukurlah ketika engkau diberkati, mengucap syukurlah ketika engkau mengalami keadaan yang baik, mengucap syukurlah ketika engkau naik pangkat. Dia tidak katakan itu, tapi dalam segala hal. Apa artinya dalam segala hal? Dalam segala hal adalah dalam segala aspek kehidupan, dalam segala aspek kenyataan, realita hidup apapun yang terjadi, mengucap syukurlah. Karena Paulus ajarkan kepada jemaat, ketika mereka ada di dalam Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, bahwa dalam segala hal yang terjadi, pasti itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita mengerti ini. Di tengah-tengah keadaan yang sudah kita lalui, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang kita tidak duga, hal-hal yang kita tidak inginkan, hal-hal yang kita tidak mau. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya sebagai gembala saudara, untuk mengajak setiap kita mengucap syukur. Mungkin keadaanmu sekarang sedang tidak baik. Mungkin kamu berkata hari ini, Pastor, saat ini saya sedang diputus kerja. Mungkin kamu berkata hari ini, Pastor, bisnis saya saat ini sedang drop. Saya sekarang tidak ada income lagi. Mungkin kamu berkata hari ini, Pastor, saya sedang sakit parah dan dokter katakan saya tidak mungkin bisa sembuh lagi. Mungkin hari ini kamu berkata, Pastor, saya sedang mengalami kerugian yang begitu besar dalam usaha dan bisnis saya. Apapun itu, apapun itu, apapun itu. Izinkan saya sebagai gembala saudara, sebagai pemimpin saudara, sebagai hamba Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa disuruh kita mengucap syukur? Karena ada makna yang terkandung, ada hal yang dahsyat di tengah-tengah ucapan syukur kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali kalau kita bicara tentang mengucap syukur, saya teringat akan kisah orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka bersungut-sungut ketika mereka berjalan 3 hari menuju tanah Kanaan dan mereka tidak mendapatkan air. Ketika mereka mendapatkan air di Mara dan mereka bersungut-sungut. Di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Dengar Bapak Ibu Saudara,
Siapa yang bersungut-sungut ini? Yang bersungut-sungut adalah orang Israel yang pernah ditolong oleh Tuhan. Siapa yang bersungut-sungut ini? Orang Israel yang pernah melihat mujizat Tuhan ketika melewati Laut Teberau. Siapa yang bersungut-sungut ini? Yang bersungut-sungut adalah ketika mereka melihat tulah di Mesir dan mereka tidak mendapatkan celaka, mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka lupa apa yang Tuhan telah lakukan atas mereka. Mereka lupa apa yang Tuhan telah kerjakan atas mereka. Mereka lupa karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang duniawi di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan satu hal hari ini. Apa yang membuat orang sulit untuk mengucap syukur? Karena dia selalu berpikir apa yang dipandangnya baik. Dia tidak dapat melihat apa yang Tuhan pandang baik. Dia selalu mengukur menurut ukurannya. Orang itu sulit untuk mengukur apa yang Tuhan ukur. Hari ini jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, izinkan Tuhan yang berkarya atas hidupmu. Izinkan Tuhan yang mendesain keluargamu. Mungkin tidak seperti yang kau inginkan hari ini terjadi, tapi saya sungguh percaya apa yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik atas kita. Saya mengajak setiap kita, janganlah kita seperti orang Israel. Ketika kita mendapat tantangan hari ini, kita bersungut-sungut. Satu lagu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dapat balas apa yang ku miliki. Kita nggak bisa balas, terlalu banyak apa yang Tuhan telah kerjakan, terlalu banyak apa yang Tuhan telah lakukan. Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang bersungut-sungut seperti orang Israel adalah orang yang tidak dapat mengucap syukur. Kita harus sadar Bapak Ibu, kehidupan ini kita boleh lihat dari dua sisi. Ada waktu senang, ada waktu tidak senang. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu kita hidup, ada waktu kita meninggal. Kita melihat dari sisi hidup. Jangan kita hanya mau senang. Senang tidak salah, tetapi saudara juga harus tahu, ada masanya kita menghadapi tantangan. Tetapi di balik tantangan itu, ketika kita menjadi orang benar, pasti Tuhan akan luputkan dan Tuhan akan tolong dan Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita. Pemazmur katakan, yes, orang benar boleh jatuh, tapi Tuhan meluputkannya. Orang benar boleh jatuh, tapi Tuhan meluputkannya. Saudara, saya rindu hari ini untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Di bulan Juni ini, mari kita mengucap syukur. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama adalah, setiap keadaan pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Di setiap keadaan pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Mengapa kita mengucap syukur? Keadaan saudara hari ini mungkin seperti yang tidak kamu inginkan. Mungkin kamu sedang mengalami masalah. Tapi percayalah bahwa itu mendatangkan rencana Tuhan yang baik buat saudara. Rencana Tuhan yang baik buat you. Satu kali saudara, ya ada seorang bapak rumah tangga melihat anaknya sedang sakit dan sepertinya tidak dapat disembuhkan lagi. Lalu dia menghubungi saya. Lalu ketika saya datang dan berdoa, dan saya melayani keluarga ini. Keluarga ini, bapak ini tidak pernah pergi ke gereja. Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah pergi ke gereja. Bahkan cenderung pergi ke dukun, cenderung melakukan yang jahat. Lalu satu kali bapak ini datang kepada saya, tolong doakan anak saya. Ketika kita doakan anaknya saudara, dan anaknya mengalami mujizat, anaknya mengalami kesembuhan. Lalu saya katakan kepada bapak ini, bahwa sakit yang diderita oleh anakmu ini mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Lewat sakit ini, keluarga ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Lewat sakit ini, bahwa keluarga ini, kamu boleh datang kepada Tuhan. Dan saya melihat saudara, saat ini satu keluarga mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka berkata, sakit penyakit itu, waktu itu membuat masalah mereka begitu berat. Tekanan mereka begitu berat. Tetapi ternyata lewat sakit penyakit yang dialami di keluarga itu, yang dialami oleh anaknya, ternyata itu mendatangkan kebaikan. Satu kali saudara, seorang bapak mengalami bankrupt yang begitu besar.
Ya, seorang bapak di Jakarta mengalami bankrupt yang begitu besar, dan sampai dia tidak dapat lagi bergerak, hutang sudah di mana-mana. Lalu dia pergi, memutuskan untuk pergi ke gereja. Di situ dia mulai melihat Tuhan, di situ dia mulai percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mulai menolong dan memulihkan dia. Bukan hanya itu, pada waktu bukan hanya bankrupt, tapi dia juga sakit. Saya masih ingat waktu itu dia sakit kidney, dia gagal ginjal. Tetapi Tuhan boleh sembuhkan dia, dan Tuhan boleh pulihkan dia. Bukan hanya itu, keluarganya semua dipulihkan. Sakit penyakit, bankrupt yang dialaminya, ternyata untuk menyadarkan, mengingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apapun itu menjadi masalahmu hari ini, tapi percayalah di poin pertama ini bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Biasanya masalah yang kita alami membuat kita untuk tidak sombong. Masalah yang kita alami untuk kita selalu melihat Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat saya, buat saudara, buat kita semua. Bahkan saat ini pun di tengah-tengah ibadah kita yang kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, ini semua mendatangkan kebaikan, menyadarkan saya, mengingatkan saya kembali, memulihkan saya kembali. Semuanya mendatangkan kebaikan untuk saya boleh merenung hal-hal apa lagi yang Tuhan sedang mau kerjakan. Untuk saya merenungkan dalam hidup saya sendiri apa yang masih salah dalam diri saya. Saya tidak melihat segala sesuatu dari sisi negatif, tapi saya melihat dari sisi positif. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Untuk apa? Untuk mereka mengucap syukur dalam keadaan tidak baik sekalipun. Yang kedua, mengapa kita disuruh untuk mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua adalah untuk melatih atau untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Untuk melatih kita, untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Saudara, mengapa orang Israel bersungut-sungut kepada Musa? Karena orang Israel terlalu mengandalkan Musa. Mengapa orang Israel marah kepada Musa? Karena mereka berpikir Musa lah yang menjadi pemimpin, Musa lah yang menjadi penolong. Saudara harus ingat, kala itu sistem kepemimpinan di Israel adalah teokrasi. Bukan Musa yang menjadi pemimpin, tapi Tuhan yang menjadi pemimpin. Allah yang menjadi pemimpin. Teokrasi. Allah yang menjadi pemimpin, bukan Musa. Musa hanya alat. Musa hanya sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel. Tapi semua ketetapan demi ketetapan, Tuhanlah yang memegang kendali, Tuhanlah yang mengaturnya semua. Tetapi orang Israel hanya melihat sebatas Musa yang memimpin. Oleh karena itulah mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, saudara, di poin kedua, saya mengajak setiap kita, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, itu melatih kita untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk melatih kita untuk kita berharap kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak mampu lalui dalam perjalanan hidup ini. Ada hal-hal yang kita tidak dapat sanggup untuk kita menjalani dalam hidup ini. Tapi di situ kita sedang dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan, janganlah andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada pengertian Tuhan. Alkitab katakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu. Dari sini kita dapat menyadari bahwa dalam segala hal kita sedang dilatih. Sekali lagi kita sedang dilatih. Sekali lagi kita sedang dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini kita berjalan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Mungkin kita bilang, wah ini pelayananku sudah established. Mungkin kita bilang, wah ini ekonomiku sudah established. Mungkin kita bilang, oh ini hidupku sudah mulai established. Kita sudah mulai hebat, kita sudah mulai mantap. Dan kita merasa kita sangat comfort di dalam kehidupan kita, saudara. Wah, ini begitu luar biasa. Dan dengar baik-baik, zona nyaman, kenyamanan saudara, itu adalah langkah awal untuk saudara jatuh di dalam kesombongan dan saudara tidak mengandalkan Tuhan. Makanya Alkitab katakan lebih susah orang kaya masuk surga. Lebih susah orang kaya masuk surga. Ya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara dengar baik-baik hari ini. Mari kita sadari hari ini, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang mengandalkan orang lain. Tuhan sedang mau melatih kita
untuk kita mengandalkan Tuhan. Mungkin keadaan saat ini tidak seperti yang kamu mau. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala hari ini, saya mau sampaikan satu hal. Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau melatih kita untuk kita mengandalkan Dia. Maukah engkau berkata hari ini, Tuhan, pakai aku. Ampuni aku. Kalau selama ini aku berjalan dengan kekuatanku. Selalu saya katakan, kamu boleh pintar, tapi belum tentu kamu berhikmat. Ketika orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, para rasul, gereja mula-mula, mereka orang sederhana, tetapi mereka punya hikmat. Mereka punya hikmat. Ketika mereka berhikmat, mereka melebihi dari orang-orang pintar. Bahkan orang-orang pintar tidak dapat menjawab, tidak dapat berdebat dengan mereka. Karena apa? Karena hikmat. Ada urapan, ada kuasa, ada otoritas Allah di dalam mereka. Itulah yang saya rindukan terjadi atas hidup saudara. Saudara menjadi orang yang berhikmat. Saudara menjadi orang yang bijaksana. Saudara menjadi orang yang benar-benar berjalan dengan Roh Kudus. Saya rindu. Mari kita mengucap syukur. Ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang dilatih untuk saudara mengandalkan Tuhan. Mungkin air mata mengalir. Mungkin saudara sepertinya tidak mampu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasamu bekerja. Ada masanya. Tapi disitulah kita sedang dilatih. Maukah hari ini kita rendahkan hati kita? Yes. Mengapa Tuhan bangkitkan anak muda di Nain? Karena Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang dahsyat. Mengapa Yesus bangkitkan Lazarus dari kematiannya? Karena Tuhan mau nyatakan mujizat. Buat siapa? Bukan buat Lazarus, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Maria, Marta, dan juga murid-muridnya. Maukah hari ini engkau sadari apapun keadaanmu hari ini, mungkin sakit penyakit, mungkin dalam masalah keluarga, bisnis, apapun, Tuhan mau latih kita untuk kita mengandalkan Dia. Dia mau latih kita dalam pelayananmu hari ini. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Kita perlu urapan. Kita perlu andalkan Tuhan. Melayani tidak dapat dengan kekuatan. Hari ini datang sama Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang terakhir adalah mengapa kita harus mengucap syukur. Yang terakhir adalah untuk membuka mata hati kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Untuk membuka mata hati kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Yes. Ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka ke Marah. Sepertinya Tuhan itu salah. 3 hari nggak dapat air minum. Ketika dapat air minum, ternyata pahit. Sepertinya Tuhan itu salah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi iman, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sedang mau melatih mereka untuk menghadapi hal-hal yang besar di depan. Ada banyak cabaran yang lebih besar lagi di depan. Ada banyak tantangan yang lebih besar lagi di depan. Mereka harus menghadapi orang-orang raksasa-raksasa, orang-orang kafir, para bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan berperang. Jadi bukan hanya masalah air, bukan hanya bicara tentang masalah kehidupan. Ada banyak tantangan, ada banyak peperangan, ada banyak hal-hal yang mereka harus hadapi di depan. Tuhan sedang melatih mereka. Itu saya katakan bahwa setiap tantangan, setiap keadaan itu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Mengapa kita mengucap syukur? Untuk membuka mata hati kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Maukah sama-sama kita katakan Tuhan tidak pernah salah? Satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika saya diutus ke Sarawak, saya pikir Tuhan ini salah. Karena pelayanan saya di Indonesia, menurut saya keadaan sudah baik. Dan waktu itu kita sedang membangun sebuah sekolah. Dan menurut saya itu sudah baik. Dan sedang masuk di dalam sebuah kehidupan yang sangat establis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa saya ke Sarawak dalam keadaan yang saya tidak pernah mengerti. Situasi yang baru, kehidupan yang baru, budaya yang baru, sesuatu yang baru. Dan sempat saya berkata waktu itu, salahkah ini Tuhan? Kenapa hidup begini? Kenapa begini? Saya bertanya, sebagai manusia,
Tetapi saya punya Roh Kudus yang selalu ingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Satu kali seorang hamba Tuhan katakan begini, saudara, bukankah Tuhan yang menyertai engkau? Bukankah Tuhan yang menyertai engkau, Daniel? Tuhan yang sudah bawa engkau, Tuhan yang membuat engkau mengubah hidupmu. Dari situ saya tahu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah salah atas hidup saya. Kalau dulu Tuhan bisa tolong saya, kalau dulu Tuhan bisa lakukan mujizat atas hidup saya, kalau dulu Tuhan bisa pulihkan saya, dan saat ini pun keadaan seperti ini saya tidak mengerti, pasti Tuhan juga punya rencana, dan Tuhan tidak pernah salah. Akhirnya saudara, saya mulai berjalan, saya mulai melangkah, saya mulai taat akan Roh Kudus, saya mulai ikutin apa maunya Roh Kudus, dan sampai hari ini boleh ada. Dari sini saya mau kasih tahu kepada saudara, apa yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah teori, tapi apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebuah pengalaman saya. Janganlah kita bersungut-sungut, karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan kepada diri kita bahwa Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Maukah engkau berkata hari ini dalam keadaanmu yang mungkin sepertinya kamu tidak inginkan, situasi yang begitu sulit, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah untuk kasih air pahit di Mara. Tuhan tidak pernah salah. Ketika mereka ambil itu kayu, dilemparkan ke air itu jadi manis. Saudara, maukah hari ini kita bersama-sama menyadari kebenaran ini, bahwa di tengah-tengah kehidupan saudara, apapun itu, Tuhan tidak pernah salah. Saya berdoa, hidupmu yang pahit akan menjadi manis. Kalau di Mara air pahit bisa jadi manis, saya mau beritahu, hari ini keadaanmu yang pahit pun akan menjadi manis. Bagaimana caranya? Jangan bersungut-sungut, tapi kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Di hari Kamis saya sudah ajar saudara di doa malam. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, untuk mereka mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan mungkin saudara berkata, Pak, saat ini keadaan saya sedang baik-baik saja. Mengucap syukur, jangan sombong. Jangan sombong, mengucap syukur. Ketika dalam keadaan baik sekalipun, ketika engkau sedang diberkati sekalipun, sadarilah itu karena Tuhan. Di depan tadi saya katakan, kamu boleh lalui sepanjang perjalanan ini, itu pun karena Tuhan. Siapapun engkau hari ini, mari datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, dalam segala hal aku mau mengucap syukur. Ketika aku diberkati, aku mengucap syukur. Ketika aku dilimpahi, aku mengucap syukur. Ketika aku sehat, aku mengucap syukur. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Dan mungkin kau berkata, Pak, saya sedang mengalami masalah. Mengucap syukurlah. Ada cara Tuhan. Kita sudah belajar 3 hal hari ini. Biarlah ketiga hal ini boleh memberkati setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu apa yang kita lihat dari Yesus. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Apa yang kita lihat dari Yesus. Ketika Yesus mengalami penolakan dari murid-muridnya, ketika dia disiksa, murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Petrus pun menyangkal dia. Bahkan dia disiksa dan dia dicambuk, dia disalibkan. Yang saya lihat di sini adalah tidak ada kata sungut-sungut. Ada satu kalimat yang Yesus keluarkan ketika dia berdoa di Getsemani. Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu. Orang yang mengucap syukur adalah menjadikan Tuhan menjadi penguasa dalam hidupnya. Dan berkata, jadilah kehendak-Mu atasku. Dan apapun yang terjadi, kita berkata seperti Asaf, sekalipun daging dan batinku habis lenyap, gunung batuku Allahku tetaplah selama-lamanya. Maukah hari ini kita berkata, Bapak Ibu Saudara, belajar dari Yesus. Tidak ada kata sungut-sungut sekalipun. Tidak ada kata-kata yang membuat dia marah. Tetapi yang ada adalah, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dengar baik-baik, kita beda dengan orang dunia. Kita beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang dunia ketika menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan dirinya, mereka menyalahkan suaminya, mereka menyalahkan istrinya, mereka menyalahkan keadaan. Tetapi kita, jangan salahkan siapapun. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Biar pesan pada minggu pertama ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu buat anak-anak-Mu. Biarlah firman ini boleh meneguhkan, menguatkan mereka kembali. Kalau ada mereka yang sedang susah, Tuhan hibur mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami rindu mujizat-Mu nyata atas mereka. Kami rindu kuasa-Mu sempurna atas mereka.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bila firman ini meneguhkan anak-anak-Mu semua, dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan menjadi sama lagi. Ketika kami dipenuhi Roh Kudus, ketika kami dipakai oleh Tuhan, kami percaya ada banyak tantangan yang kami alami. Tapi hari ini kami diajar untuk mengucap syukur. Itulah kekuatan kami. Kami tidak bersungut-sungut dengan keadaan. Kami tidak salahkan pemimpin kami. Kami tidak salahkan siapapun. Tapi kami mau datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Semuanya baik. Semuanya baik. Kami melihat semuanya baik. Tuhan, saat kami tak berdaya, Engkau menolong kami. Aku berdoa, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Berkati dan urapi mereka. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, boleh siapkan perjamuan saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara boleh siapkan. Baik, kalau sudah siap semua perjamuan kudusnya, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi saudara. Roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang dihancurkan, tubuh yang dipecahkan. Lewat tubuhnya, setiap sakit kita disembuhkan. Kuasa Allah bekerja atas kita semua. Kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kuasa kesaksian itu boleh terjadi atas hidup saudara. Apa yang kusampaikan adalah itulah yang Yesus lakukan. Dia orang yang tidak bersungut-sungut, tapi kuasanya sempurna atas kita. Biarlah kita berkata hari ini, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku mau seperti Engkau. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Yesus. Darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Dan oleh darahnya kita telah dibebaskan, kita telah dibeli, kita telah dibayar lunas dan dimateraikan. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan menjadi tawanan iblis, kita bukan menjadi tawanan dosa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Ketika engkau meminumnya, nyatakan dengan iman saat ini, dimanapun kau berada saat ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita saudara, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, naikkan syukur saudara. Naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan kami sudah melakukan perjamuan suci. Biarlah semua yang kami boleh dengar dan kami boleh lakukan perjamuan ini dimanapun kami berada dengan keluarga kami masing-masing. Urapan kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami yang sakit kami sudah disembuhkan.
Terima dengan iman, saudara. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Tuntun umat-Mu terus. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa. Menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk-Mu.